Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulviya Nifatunisa dengan NIM 1401422 dari Rombel C. Soal nomor 1, apa pelajaran terpenting yang bisa kita ambil dari video tersebut? Jawabannya, berbagilah dengan ikhlas kepada siapapun tanpa memandang latar belakang agamanya, tanpa mengharapkan apapun, karena kebaikan yang kita lakukan pasti akan kembali kepada kita. Yang kedua, coba buat hasil ijtihad di era disrupsi seperti sekarang ini. Jawabannya, ijtihad merupakan satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Ijtihad di era modern merupakan kebutuhan untuk menjawab permasalahan yang terus bermunculan, yang hukumnya tidak terurai jelas dalam sumber hukum Al-Quran dan hadis. Kendati merupakan kebutuhan, ijtihad tidak bisa dilakukan semua orang. Hanya ulama yang memenuhi syarat yang bisa melakukan ijtihad. Ketatnya syarat berijtihad sampai memunculkan kesan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Padahal sejak masa sahabat hingga sekarang ini, fenomena ijtihad masih cukup dinamis, namun tingkatan mujtahid pun beragam tergantung kemampuan mereka dalam menggali hukum dan sumber utamanya. Contoh penerapannya adalah penentuan waktu Syawal. Yang ketiga, menurut Anda, apakah nafsu bisa dibesarkan atau dikecilkan? Perannya sebaiknya bagaimana? Jelaskan. Manusia tidak diperintahkan untuk memusnahkan nafsu, namun nafsu harus dipegang penuh atasnya agar selamat dari penyimpangan dan godaan yang menjerumuskan. Oleh sebab itu, kita harus bisa menguasai hawa nafsu. Jika dibiarkan atau tidak dikendalikan, akan berdampak bagi perilaku manusia yang tidak baik. Yang keempat, dalam surat An-Nisa ayat 3 menceritakan dua pilihan dalam menikahi wanita, yaitu poligami atau monogami. Menurut kalian mana yang paling afdol? Jelaskan. Jawabannya, Islam memandang poligami lebih banyak membawa resiko daripada manfaatnya, karena manusia menurut fitrahnya mempunyai watak cemburu, iri hati, dan suka mengeluh. Dengan demikian, poligami bisa menjadi konflik. Karena itu, hukum asal perkawinan adalah monogami. Poligami hanya diperbolehkan bila keadaan darurat saja, misalnya istri dalam keadaan mandul dan suaminya tidak dalam keadaan mandul. Suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar bisa berlaku adil dan bisa mencukupi nafkah. Yang kelima, berbakti kepada orang tua wajib hukumnya, namun jika keduanya menyuruh kamu berbuat yang melanggar syariat, bagaimana solusinya? Jawabannya, menurut saya solusinya yaitu meningkatkan dan memberi masukan kepada orang tua kita dengan sopan dan lemah lembut tanpa menyinggung perasaan mereka. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.